Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya lisan kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan di antara limpahan nikmat tersebut adalah diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan yang diberikan kabar gembira di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang mutawatir dari sahabat Buraidah ibnul Husayb. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid Allah. Apa yang diberikan kabar gembiranya? Berupa an-nurit tami yaumal qiyamah, berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendatangi sholat berjamaah, terutama di waktu di mana manusia banyak lalai, yaitu sholat subuh. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Ya, cahaya mereka memancar dari hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka, yaquluna rabbana atmim lana nurana, dan mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk kepada golongan yang diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini kita lanjutkan kembali ya kajian kita membahas kitab Durusul Lughah, yaitu pelajaran bahasa Arab yang disusun oleh Fadilatul Doktor Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Taib. Di dalam kitab ini ya sebagaimana kita sebutkan di awal dulu, ya, kitab ini adalah kitab dasar untuk membahas bahasa Arab, ya, dasar-dasar bahasa Arab untuk orang-orang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Nah, kita sekarang sedang di jilid yang kedua dari 4 jilid kitab ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-10. Nah, ya, kita murojaah sedikit dari pelajaran ya di pekan kemarin. Di pekan kemarin kita membahas tentang jenis fiil yang kedua. Kita katakan bahwasanya fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 fiil. Ya, fiil yang pertama itu fiil madhi, yaitu kata kerja lampau, dan ini adalah asal dari kata kerja. Fi'il madhi ini kata kerja lampau. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Ya, inilah yang sedang kita bahas sekarang. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari itu adalah sebuah kata kerja
yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. Sekarang ini kita sedang duduk di masjid. Nah, maka kalau kita ingin menceritakan perbuatan tersebut, kita katakan gunakan fi'il mudhari. Ya, tadi kita sholat subuh, maka di situ gunakan fi'il madhi. Nah, jadi pembagian fi'il menjadi madhi dan mudhari ini berdasarkan waktu terjadinya. Ya, patokannya kemana? Ya, patokannya kepada kapan kita berbicara. Kalau kita berbicara pada detik ini, maka segala perbuatan yang terjadi sebelumnya itu masuk ke dalam fi'il madhi. Satu kaidah di sini jamaah sekalian, bahwasanya fi'il madhi digunakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Semisal di awal surat Al-Insyiqaq Allah katakan idas samaun syaqqat, dan tatkala langit itu terbelah. Ya, di situ Allah gunakan fi'il madhi. Insyaqqat itu fi'il madhi bentuknya. Nah, padahal langit masih utuh, kiamat belum terjadi, tapi Allah gunakan fi'il madhi. Kata para ulama ahli tafsir, Allah gunakan fi'il madhi di situ untuk menunjukkan bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Karena dia pasti terjadi, maka digunakan fi'il madhi seolah-olah dia telah terjadi. Ya, jadi kaidahnya adalah segala sesuatu yang pasti terjadi, dia dihukumi telah terjadi. Saking pastinya gitu. Ya, saking pastinya. Makanya peristiwa-peristiwa hari kiamat itu Allah ceritakan gunakan fi'il madhi. Nah, kenapa Allah nggak gunakan fi'il mudhari? Karena di antara makna fi'il mudhari adalah akan terjadi. Ada kemungkinan tidak terjadi. Saya akan pergi ke pasar, ada kemungkinan batal pergi ke pasarnya. Nah, maka Allah tidak gunakan fi'il mudhari untuk menceritakan hari kiamat agar tidak ada anggapan bahwasanya hari kiamat itu bisa batal terjadi atau diundurkan. Nggak mungkin. Ketetapan Allah sudah pasti, hari kiamat sudah pasti kapan terjadinya, dan dia pasti akan terjadi. Nah, itu adalah konsekuensi dari al-imanu bil yaumil akhir. Baik. Nah, jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau, past tense kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris, ya, past tense, ya. Kemudian fi'il mudhari itu present atau future, ya, karena fi'il mudhari dalam bahasa Arab dua maknanya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membedakan makna sekarang dan akan datang. Baik, kita lihat contoh di depan sini. Zahaba Hamidun ilal masjidi amsi. Ya, zahaba Hamidun. Zahaba artinya apa kemarin? Ya, pergi. Kemudian Hamid. Ingat kalau dalam bahasa Arab itu yang diterjemahkan pertama kali, ya, nama orangnya dulu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan nama orang duluan, ya. Ya, jadi kita katakan Hamid telah pergi. Ya, susunannya telah pergi Hamid, gitu ya. Sama dalam bahasa Inggris juga begitu kan, ya. Hanya bahasa Indonesia saja nama orang duluan baru kata kerjanya. Itu subjek dulu baru predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Misalkan di ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa itu predikat. Nasrullah itu subjeknya. Ya, jika telah datang, ya, pertolongan Allah. Jadi maksudnya jika pertolongan Allah telah datang. Nah, jadi kita terjemahkan Hamid dulu. Hamid di sini nama orang. Hamid telah pergi. Ya, kemana? Ila al-masjidi, telah pergi ke masjid. Kapan perginya? Ada keterangan waktu di sini, yaitu amsi. Ya. Amsi artinya apa? Kemarin. Berarti perbuatannya sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Maka kita gunakan zahaba di situ.
Zahaba ini kata kerja menunjukkan dia sudah terjadi. Ini namanya fi'il madhi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan Hamid pergi ke masjid hari ini atau sekarang? Ya. Nah, lihat di sini ada kata al-yaum. Al-yaum artinya hari ini. Maka tidak bisa kita gunakan zahaba lagi. Ya, tidak bisa menggunakan zahaba di sini. Kita gunakan ya bentuk fi'il mudhari. Ya, jadi zahaba kita rubah menjadi fi'il mudhari yadhabu. Nah, kita lihat perubahan di situ ya. Zahaba semua hurufnya fathah dan dia berjumlah tiga huruf. Jadi fi'il madhi itu jamaah sekalian, huruf pertama dan huruf ketiganya pasti sama. Ya, harokatnya pasti sama-sama fathah. Yang berubah itu nanti harokat tengahnya. Nah, zahaba. Nanti ada fi'il sami'a. Ya, apa bedanya zahaba dengan sami'a? Hanya huruf tengahnya doang. Ya, harokat huruf tengahnya yang berubah-ubah. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Adapun huruf pertama dan huruf ketiganya pasti tetap fathah, istilahnya mabni. Ya, mabni itu artinya tetap, nggak berubah-ubah. Nah, ya, jadi fi'il madhi itu sama semua. Apanya samanya? Harokat pertama dan harokat ketiga. Yang membedakan nanti harokat tengahnya saja. Nah, kemudian kalau kita merubahnya menjadi fi'il mudhari, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tambahkan satu huruf lagi. Di sini huruf ya kita tambahkan. Huruf ya ini kemarin huruf apa namanya? Mudhoro'ah. Nah, jadi yang tadinya 3 huruf sekarang menjadi 4 huruf. Huruf pertamanya kita fathahkan, kemudian huruf terakhirnya kita dhammahkan, huruf keduanya kita sukunkan. Ya, jadinya zahaba yadhabu. Ya, zahaba fi'il madhinya, yadhabu fi'il mudhari'nya. Maka yadhabu sekarang maknanya adalah sedang pergi atau akan pergi. Nah, jadi fi'il itu ada 2, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Zahaba itu fi'il madhi, yadhabu itu fi'il mudhari'. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya, kita percepat sedikit. Zahaba, bagaimana cara merubahnya menjadi fi'il mudhari'? Ya, kita turunkan zahabanya, kita tambahkan satu huruf, yaitu huruf mudhoro'ah, huruf ya di sini ya. Nah, kalau tambahkan satu huruf, apa yang terjadi? Lihat di sini, ya. Di sini nggak mungkin tetap fathah, jadi harus kita rubah ini. Ya, nah, kita rubah menjadi sukun. Nah, perubahannya menjadi sukun. Kemudian fathah yang di belakang tadi berubah menjadi dhamma. Karena ingat asal dari kata itu harokatnya apa? Dhamma. Jadi kita rubah jadi dhamma di sini. Ya. Ya, maka yadhabu di sini tadi masih fathah, sekarang menjadi dhammah, baru kemudian kita turunkan ya. Ya, kita turunkan menjadi fathah, jadinya yadhabu. Nah, itu proses pembuatan fi'il mudhari, ya. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Taib, ini sudah kemarin ya, jadi kita meroja saja nih. Contoh-contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari dalam kalimat, misalkan zahaba aliyun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolah kemarin, ini fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yazhabu aliyun ilal madrasati kulla yaum. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Ini ada kaidah kemarin. Ya, kaidahnya adalah kalau perbuatannya berulang-ulang, maka kita gunakan fi'il apa? Fi'il mudhari. Perbuatan yang berulang-ulang gunakan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Maka ketika kita mengatakan di dalam Al-Qur'an, kita membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapapun yang Ia kehendaki.
Nah, di situ kita lihat Allah gunakan fi'il mudhari, berarti menunjukkan bahwasanya ampunannya Allah itu tidak sekali dua kali, tapi terus menerus. Ya. Ya, itu bedanya kalau kita berdoa dengan kata ghafaro dengan yaghfiru. Ghafaro fi'il madi, yaghfiru fi'il mudhari. Kalau kita katakan ghafaro berarti kita minta agar Allah mengampuni dosa kita yang sudah lewat. Bagaimana dengan yang sekarang dan yang akan datang? Nggak masuk ke dalam situ. Tapi kalau kita gunakan kata yaghfiru, masuk semua. Karena yaghfiru artinya masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa saya sekarang dan yang akan saya lakukan ke depannya. Gitu, sengaja maupun tidak sengajanya. Nah, berarti lebih luas cakupannya kalau fi'il mudhari ya. Nah, ya, lebih luas cakupannya. Baik, itulah kenapa di dalam konteks-konteks doa itu banyak kita temukan bentuknya fi'il mudhari agar cakupannya luas. Gitu. Baik. Kemudian contoh yang kedua di situ qara'a Ismailu al-Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Dapat dari mana kata telah itu? Dari fi'il madi, meskipun tidak tertulis kata telah itu. Ya. Nah, kemudian contoh fi'il mudhari'nya yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaum, setiap hari. Nah, kalau di ujungnya ada kata setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, ya berarti depannya tadi pakai fi'il mudhari'. Nah, kemudian contoh yang ketiga ghassala rajulu sayyaratahu. Seorang itu ya, seorang laki-laki itu mencuci, ghassala artinya mencuci ya, mencuci sayyaratahu, mobilnya. Ini ghassala ini artinya mencuci ya. Pernah dengar istilah ghusl ya? Ghusl dan gusel ya, ada dengan fathah dan dengan dhammah ya. Kalau ghusl itu artinya mencuci ya. Kalau gusel itu artinya mandi ya, itu artinya mandi atau membasuh bahasa gitu. Baik, jadi ghassala itu artinya mencuci. Siapa yang mencuci? Ar-rajulu, seorang laki-laki. Apa yang dia cuci? Sayyaratahu, mobilnya. Ini berarti perbuatan ini telah terjadi atau belum terjadi atau akan terjadi? Kalau pakai ghassala telah ya, berarti artinya telah mencuci. Nah, bagaimana kalau perbuatannya berulang-ulang? Maka kita gunakan fi'il mudhari. Yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in, setiap pekan. Berarti berulang-ulang kan? Ya, maka di depannya kita gunakan fi'il mudhari. Nah, ya kulla usbu' artinya setiap pekan ya. Nah, baik. Ya, sekarang kita lihat beberapa contoh di sini. Zahaba ini fi'il madinya, mudhari'nya apa tadi? Yazhabu. Ya, berubah enggak huruf keduanya? Ya. Ya, huruf keduanya berubah enggak harokatnya? Tidak. Haknya tetap masih sama-sama fathah. Ya. Nah, kalau nasoro ini harokat huruf tengahnya apa? Fathah, so ya, naso. Nah, mudhari'nya shad itu berubah menjadi dhammah. Jadinya nasoro yan suru. Kenapa enggak yansoru atau yansiru? Karena dalam bahasa Arab enggak ada yang itu. Adanya dalam bahasa Arab cuman pakai dhammah saja. Ya, berarti kalau kita ngafal kata kerja dalam bahasa Arab harus ngafal dua dong. Ya, harus hafal dua kata ini. Nasoro dan yansuru gitu ya. Maka di dalam kamus nanti dua kata ini ditulis berbarengan nanti ya. Nasoro biasanya ditulis begini ya, nasoro, kemudian setelahnya ada harokat dhammah. Apa maksudnya dhammah itu? Maksudnya huruf tengah pada nasoro tadi dirubah menjadi dhammah. Jadi dikasih simbol dhammah di belakangnya ya, nasoro dhammah gitu ya. Ya, kalau kita lihat di kamus seperti itu nanti ya. Ya, misalkan nasoro ya.
Bentukannya akan seperti ini nanti. Ya, setelahnya ada strip biasanya. Nasoro. Nah, jadi yang dikasih harokat itu hanya ya huruf shadnya saja. Begini tulisan di kamus ya. Nasoro, kemudian harokatnya dhammah setelahnya. Ya, kenapa huruf shad doang yang dikasih harokat di sini? Karena nun sama ro-nya pasti fathah. Jelas maksudnya ya? Nah, nun di situ pasti fathah. Jadi di kamus nggak perlu repot-repot nulis fathahnya. Ya, kan yang berubah itu tadi apa? Huruf kedua. Lihat di sini huruf keduanya berubah, shadnya menjadi dhammah. Makanya hanya dhammah saja ditulis di situ. Nasoro yan suru. Jadi depan belakang itu tetap yang berubah bolak-balik itu tengahnya. Nah, berarti kalau nasoro ada kemungkinan kita membacanya nasiro atau nasuro gitu kan. Nah, jadi yang senantiasa berubah itu nggak mungkin, tapi menjadi nasoru nggak mungkin, atau nisoru nggak mungkin. Tetap pasti depan sama belakangnya fathah. Ya, na dan ro. Yang berubah itu so-nya. Kadang dia si, kadang dia su, kadang dia so gitu. Nah, ya. Dan kalau kita lihat di kamus hanya ada nasoro yang suru saja. Nah, nasoro yang suru ini. Kita lihat sekarang nasoro ini dalam bahasa Arab artinya menolong. Ya, mirip nggak dengan kata nasroni? Ya, nasroni. Nah, berarti nasroni artinya apa? Yang menolong. Ya, yang menolong apa maksudnya? Kenapa dikatakan yang menolong? Orang-orang Nasrani dikatakan dari kata akar kata nasoro, menolong. Karena yang menyebarkan ajaran Islam di zamannya Nabi Isa adalah Hawariyun. Hawariyun itu adalah sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Nah, mereka itu di Al-Quran dikatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolongnya Allah. Ya. Mereka ini kemudian setelah Nabi Isa disalib, ya, silap dan diserupakan, ya, kemudian diangkat ke langit oleh Allah, ya. Kemudian 12 muridnya inilah yang menyebarkan ajaran ya Nabi Isa, ajaran tauhid kala itu ya. Di zaman itu masih itu ajaran tauhid. Nah, maka mereka pengikut-pengikutnya dinamakan Nasraniyun, jamaknya Nasoro. Nah, jadi orang Nasrani di zamannya Nabi Isa bertauhid mereka. Ya, tapi ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ajaran itu telah terhapus. Ya, ajarannya nabi-nabi sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Nabi mengatakan seandainya Nabi Musa hidup sekarang, masih hidup sekarang ini, dia nggak punya kesempatan selain harus tunduk mengikuti ajaran yang saya bawa. Nah, artinya Nabi SAW adalah Nabi penutup para Nabi. Nah, jadi Nasoro ini adalah akar katanya. Kalau kita buka di kamus Nasoro, di bawahnya nanti ada kata Nasoro tadi, Nasroni tadi. Ada kata Mansur, pernah dengar kata Mansur ya? Yang Mansur artinya yang ditolong. Nasir artinya penolong. Ya. Kemudian Nasrun artinya pertolongan. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Ya, apalagi yang ada kata Nasoronya. Ya, unsur, tolonglah. Ya. Nah, jadi ya, tolonglah, kemudian Nasrani, kemudian Mansur dan sebagainya tadi, itu kita hanya cukup tahu arti kata Nasoronya saja. Ya. Nasoro artinya menolong. Oh, berarti Mansur ini ada kaitannya dengan menolong gitu. Nah, itu pola yang kedua. Jadi pola yang pertama fathah, kemudian ya mudhorenya juga fathah. Pola yang kedua fathah, kemudian mudhorenya
dhamma. Apa maksudnya fathah dhamma ini? Harokat huruf keduanya, haknya di sini ya, fathah. Ini fathah dhamma. Ya. Nah, pola selanjutnya lihat. Gosala itu mudhari'nya berarti apa? Yang benar adalah yagsilu. Ini pakai hafalan kita ya, cari ke kamus. Kenapa enggak yagsulu atau yagsalu? Karena itu enggak ada dalam bahasa Arab. Kalaupun ada, artinya tidak sama dengan yang kita mau. Gosala tadi itu yang mencuci. Nah, kalau mudhari'nya kita baca yagsulu misalkan, maka ada artinya nanti. Nah, maka gosala yang tadinya fathah, ya, mudhari'nya berubah menjadi apa? Yagsilu, mudhari'nya berubah menjadi kasroh. Jelas ini maksudnya ya? Berarti perubahan dari fathah menjadi kasroh. Kalau nasoro yansuru, fathah menjadi dhamma. Kalau dhahaba yadhabu, tetap fathah. Jelas ini ya? Fathah. Nah, ya, kalau anak katakan kataba, mudhari'nya apa? Ya. Nah, bisa yaktabu, bisa yaktibu, bisa yaktubu, ya kan? Nah, yang benar itu adalah yaktubu. Nah, ya, sekarang kalau anak katakan misalkan jalasa, kemudian mudhari'nya kasroh, jadinya apa? Yajlisu. Jelas ini ya? Nah, ini cara bacanya bagaimana? Harokat ini cara bacanya perhatikan. Kalau fathah, maka kita katakan fathu fathin. Apa kita bacanya? Fathu fathin. Fathu itu dari kata fathah ya. Kita buang ta marbuta belakangnya. Fathu fathin. Nah, kalau fathah kemudian dhammah jadinya fathu dhammin. Dhammin dari kata dhammah. Ya, apa bilangnya? Fathu dhammin. Kalau fathah fathu fathin. Nah, kalau fathah dhammah fathu dhammin. Nah, kalau fathah kasroh fathu kasrin. Ya, bisa ya? Nah, kalau anak katakan jalasa ini dia fathu kasrin, berarti jadinya apa? Jalasa yajlisu. Nah, kalau anak katakan ya kataba yaktubu, ini sebutnya fathu dhammin. Ya, syakara yashkuru, fathu dhammin. Ya, kalau anak katakan ya fataha yaftahu, fathu fathin. Nah, ya, ini kita lihat semua huruf pertamanya sama-sama fathah, ya kan? Fathah semua. Sekarang ada yang huruf tengahnya ya kasroh, yaitu kata sami'a. Perhatikan huruf tengahnya apa di situ? Ya, huruf tengahnya mim berharokat kasroh. Mudhari'nya berharokat fathah, yasma'u. Berarti kasroh kemudian fathah. Berarti ini kebalikan dari atasnya tadi ya. Kalau di atasnya tadi kan fathah dulu baru kasroh. Kalau sekarang ini kasroh dulu baru fathah. Gimana bacanya kalau kasroh dulu baru fathah? Nah, kasroh tadi kita bacanya apa? Kasru fathah apa? Fathin. Berarti kasru fathin. Ya, bacanya kasru fathin. Ya, kasru itu dari kata kasroh ya. Nah, di sini kan kasroh kan? Lihat ini. Yang ini ya. Yang ini kan kasroh. Maka kita bilang kasru. Ini fathah. Berarti fathin. Kasru fathin. Kalau fathah fathu fathin. Kalau dhammah nah, dhammah apa? Dhammu. Berarti dhammu dhammin. Nah, kalau fathah dhammah fathu dhammin. Nah, kalau fathah kasroh
fathu kasrin. Nah, ini penyebutan ini ya untuk memudahkan ya. Sebenarnya bisa aja kita bilang fathah dhammah, tapi kurang ini ya, tidak seperti itu kaidahnya gitu. Para ulama nyusun dalam kitab-kitab pakai istilah-istilah tadi. Fathu fathin, fathu dhammin, fathu kasrin gitu. Nah, coba sekarang kita lihat contoh-contoh di kitab ya, di halaman 71 itu. Ya. Nah, kataba yaktubu ini namanya apa? Fathu dhammin. Jalasa yajlisu fathu kasrin. Zahaba yazhabu fathu fathin. Ya, sami'a yasma'u kasru fathin. Taib. Kalau Anda katakan dakhala ini fathu dhammin, berarti apa mudhari'nya? Yadkhulu. Ingat, fathu dhammin berarti yadkhulu. Satu lagi di bawahnya. Ya, kharaja, dia itu mudhari'nya dhammin, fathu dhammin, berarti kharaja yakhruju. Nah, satu lagi, sajada ini mudhari'nya dhammin, fathu dhammin, berarti sajada yasjudu. Nah, ya. Sekarang Anda bacakan dari awal, ulang tadi dari awal, madhinya Anda bacakan, kemudian lengkapi mudhari'nya. Kataba, dakhala, kharaja, sajada. Semua itu sama polanya. Polanya apa namanya tadi? Fathu dhammin. Nah, nanti kita lihat artinya. Ya, kemudian pola selanjutnya. Ya, lihat yang anak kasih tanda ini. Ya, jalasa yajlisu ini fathu kasrin. Ya, gosala ya, apa? Fathu kasrinnya ya gasilu. Raja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Ya, nazala yanzilu. Ulang. Ya, jalasa, gosala, raja'a, nazala, yanzilu. Nah, jadi nanti kalau ada kita ketemu di hadis kata yanzilu nggak ada harokatnya, saya tahu bacanya gimana. Kasroh, yanzilu. Nah, kalau kita baca yanzulu ya salah. Misalkan hadis tentang turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Nah, yanzilu Rabbuna ta'ala, bukan yanzulu. Ya. Nah, berarti jalasa yajlisu ini namanya polanya apa tadi? Fathu ya, fathu kasrin. Taib. Kita geser ke sebelahnya. Zahaba mudhari'nya yazhabu. Ini pola apa namanya? Fathu fathin. Raka'a yarka'u. Rafa'a fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Nah, Anda bacakan madhinya. Zahaba, raka'a, rafa'a, fa'ala. Nah, ini pola apa namanya? Fathu fathin. Taib. Lanjut ke pola yang keempat. Ya. Sami'a yasma'u. Kasru fathin. Nah, kalau fahima yafhamu. La'iba yal'abu. Hafidha yahfadhu. Nah, ulang sekali lagi. Sami'a, fahima, la'iba, hafidha yahfadhu. Nah, ini pola apa namanya? Kasru fathin. Baik. Nah, ya. Ini namanya kasru fathin. Baik. Sekarang kita lihat maknanya. Kataba yaktubu artinya menulis ya. Kataba yaktubu artinya menulis. Nah, ya makanya dari kata kataba ini
Apa turunan katanya yang mirip dengan kata apa? Kitab. Ya, kitab berarti ada hubungannya dengan menulis kan? Nah, karena buku, ya, kitab artinya buku. Kitabah, ya gitu juga ya. Makanya di ayat dikatakan kutiba alaikumusiyam. Secara bahasa itu artinya ditulis atas kalian puasa. Ya, ditulis maksudnya apa? Diwajibkan. Ya, karena sesuatu yang tertulis artinya hitam di atas putih. Nah, itu berarti sesuatu yang sudah resmi, sudah paten dia. Nah, kemudian dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Ya, dakhala yadkhulu artinya masuk. Maka masuk masjid itu dakhala al masjid gitu. Nah, dakhala artinya masuk. Nah, maka barang-barang impor itu namanya dakhil namanya. Ya, dakhil. Nah, ya, jadi kalau kita mau cari di kitab nanti misalkan doa masuk masjid, nah, berarti doa dukhulul masjid. Dukhul itu ya pecahan dari kata dakhala. Nah, jadi kalau kita buka di kamus dakhala nanti semua pecahannya ada di bawahnya nanti. Dakhala, dukhul, dakhil, dakhilah, madkhal dan sebagainya ada semua di situ. Nah, kemudian lawan dari dakhala adalah kharaja. Kharaja artinya apa? Keluar. Nah, sering kita dengar istilah khawarij ya. Nah, khawarij itu diambil dari kata kharaja. Nah, kharaja artinya keluar, berarti khawarij artinya orang-orang yang keluar. Keluar dari apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Nah, kan khawarij itu kan ngajaknya demo ya. Khawarij itu kan ngajak orang untuk demo, memberontak, tidak tunduk kepada pemerintah. Itu khawarij itu ya. Kemudian jamaah tabligh khuruj ya, tahu khurujnya jamaah tabligh ya, keliling ke masjid-masjid ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu khuruj. Khuruj itu secara bahasa dari kata kharaja artinya keluar, keluar dari rumah. Nah, baik. Ya, kata mereka khuruj itu diambil dari ayat ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, tapi secara bahasa bisa dibantah itu. Ukhrijat itu dari kata akhroja bukan khoroja. Ukhrijat artinya dikeluarkan. Kalau khoroja artinya keluar. Seharusnya mereka tidak menamakan istilahnya khuruj, ikhraj seharusnya. Ikhraj itu dari kata akhroja, beda akar kata dia. Jadi keluar dan mengeluarkan beda akar kata. Nah, kemudian kata sajada, apa itu sajada? Sujud, ya, bersujud. Sajada artinya bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis, ya, semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia bersikap takabbur. Nah, jadi sajada artinya bersujud. Nah, mirip nggak dengan kata masjid? Nah, berarti masjid ini ada kaitannya dengan sujud. Apa hubungannya? Tempat, berarti masjid artinya tempat sujud. Kenapa masjid dinamakan masjid bukan tempat ruku? Kan sholat itu tidak hanya sujud saja. Ya. Kenapa di dalam ayat Al-Quran dikatakan hanya ruku dan sujud atau sujud saja? Ya, kenapa enggak yang lain? Tidak, itu kan ada takbiratul ihram juga ada di situ. Ya, kenapa? Nah, inti dari sholat itu pada dua gerakan ini. Ya, dua gerakan ini. Ya, kata para ulama, sujud itu melambangkan at-tazallul, penghinaan di hadapan Allah. Kenapa kita dikatakan penghinaan? Karena anggota badan yang paling mulia itu kan wajah. Tapi kita setarakan dengan kaki ketika sujud. Ya, ini adalah jenis
atau ya bentuk penghinaan diri di hadapan Allah. Berarti yang bisa kita pahami di situ, jangan kita sombong kalau lagi sujud. Ini kan secara fisik kita tunduk di situ ya. Nah, itu simbol tadallul pada para ulama. Kemudian ruku itu simbol al-khudu. Ya, khudu itu artinya ketundukan. Ya, tunduk. Ya, siap diperintah. Itu ya. Itu simbol atau makna dari kata dari perbuatan ruku atau gerakan ruku itu. Nah, itulah kenapa Nabi melarang kita ruku kepada manusia, membungkukkan badan orang lewat itu, ya nggak boleh. Ya, kan sering kita temukan di Indonesia ya, lewat orang lagi duduk, ya bukan badan. Meskipun tidak sampai ke gerakan ruku seperti sholat itu, tapi para ulama melarang itu. Kenapa? Karena mengarah kepada pengkultusan nantinya. Nah, jangankan ruku jamaah sekalian, dulu para sahabat lagi duduk-duduk rame-rame, kemudian Nabi datang dan mereka bangun. Ya, para sahabat yang duduk di situ bangun karena melihat Nabi datang. Ya, Nabi bilang duduk lagi, duduk. Ya, saya nggak mau kalian memperlakukan saya seperti orang-orang Romawi memperlakukan kaisar-kaisar mereka. Gitu. Ya, ya, innama ana abdun wa rasuluh, kata Nabi, aku itu hanyalah hamba dan utusannya. Ya, di situ. Nabi saja manusia paling mulia ya, tidak kita perlakukan seperti itu. Ya, Nabi menutup celah kepada kesyirikan itu. Nah, jadi kalau ada mengatakan nggak apa-apa nundukkan badan depan orang kalau lagi lewat, itu menunjukkan kesopanan. Nggak ada istilahnya nggak apa-apa kalau mengarah kepada kesyirikan. Ya, dalam syariat Islam itu ada namanya bab sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i itu menutup celah kepada sesuatu yang mudaratnya besar. Nah, jadi meskipun tidak sampai sama dengan gerakan ruku, tidak sama datar dan ratanya, itu tetap diharamkan. Kenapa? Karena bisa mengarah kepada kesyirikan. Dan ya, Nabi sendiri mengajarkan kita segala hal yang mengarah kepada kesyirikan itu harus segera ditutup, ditinggalkan. Nah, jadi sujud dan ruku ini dua gerakan paling penting dalam sholat kita. Sujud melambangkan penghinaan diri kita di hadapan Allah, ruku melambangkan ketundukan kita, siap kita diperintah oleh Allah apapun itu. Ya, itu makna dari ruku. Nah, makanya bacaan ketika sujud apa? Subhana rabbiyal, ya, ketika sujud a'la. Cara ingatnya nanti kalau suka ketukar, a'la itu tinggi artinya. Kita lagi sujud rendah, Allah itu tinggi. Ya. Kita menghinakan diri serendah-rendahnya sambil kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Gitu. Nah, ya, maka kenapa dulu iblis enggan sujud? Yaitu dia tadi, karena sujud itu ya kan hanya buat orang-orang yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Iblis ini kan sombong, dia merasa dirinya tinggi. Ya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik dari Adam. Ya, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Baik, kemudian ada kata jalasa yajlisu. Apa itu jalasa yajlisu? Duduk. Nah, mana mirip nggak dengan kata majelis? Nah, majelis artinya apa? Berarti ada kaitannya dengan duduk ya. Majelis itu kemarin kita bahas sedikit ya. Salah satu pola dalam bahasa Arab itu kalau diawali ma itu biasanya adalah nama tempat. Masjid, tempat sujud. Berarti majelis tempat duduk. Ya. Kemudian mengalami pergeseran makna, majelis itu adalah sekumpulan orang-orang yang sedang duduk. Majelis. Nah, maka kita sekarang ini namanya majelis. Nah, kita nongkrong di warung kopi misalkan, majelis juga secara bahasa. Nah, hanya saja majelis yang diridhoi oleh Allah, yang termasuk taman-taman surga itu majelis apa? Majelis ilmu, majelis zikir. Ya. Majelis zikir itu bukan berarti kita duduk sama-sama berzikir, enggak. Berzikir jamaah bukan. Ya. Majelis zikir di situ artinya mengingat Allah. Kalau kita duduk begini kemudian kita sambil membahas tentang agama, tentu kita mengingat Allah. Majelis zikir namanya.
Meskipun kita tidak sama-sama geleng-geleng bilang la ilaha illallah ya begitu ya. Bukan itu majelis zikir ya. Enggak harus. Nah, karena zikir secara bahasa artinya bisa menyebut, bisa mengingat artinya. Nah, ya, berarti zikrullah itu bisa dua maknanya, menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Mana yang afdol, menyebut atau mengingat? Mana yang lebih afdol, menyebut atau mengingat? Mengingat pasti menyebut atau menyebut pasti mengingat? Nah, berarti yang utama menyebut. Itu ya. Makanya setelah sholat yang diminta kita menyebut, bukan mengingat. Kalau mengingat doang ngantuk. Gitu ya. Nah, jadi kenapa harus menyebut nama-nama Allah, subhanallah, alhamdulillah? Karena dengan menyebut dengan lisan otomatis ya akan teringat dalam hati gitu. Jadi tapi juga nggak benar kalau kita hanya nyebut dengan lisan tapi hati sibuk dengan hal yang lain gitu. Alhamdulillah, 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 tapi pikiran di rumah, pikiran di tempat kerja dan sebagainya gitu. Maka kita harus selaraskan antara pikiran dengan ucapan ketika zikir itu. Ya, selaraskan ya. Jadi setiap kata ya nama Allah itu keluar ya kita bayangkan ya, bayangkan Allah di situ. Ya. Nah, agar zikir kita selaras termasuk ke dalam menyebut dan mengingat sekaligus. Nah, jadi jalasa yajlisu artinya duduk. Nah, kemudian ghasala tadi artinya mencuci. Nah, kemudian roja'a artinya pulang atau kembali. Ya, makanya ya setelah talak itu kemudian ingin kembali lagi namanya apa? Ruju', pakai ain ya, ruju' dari kata roja'a. Ya, ruju' ya, kembali ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un artinya kembali, pulang artinya. Nah, ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ilallahi marji' artinya tempat kembali ya, kepada Allah tempat kembali kalian. Nah, jadi raja'a ini artinya pulang atau kembali ya. Orang yang kembali namanya raji'. Ya, kita habis kajian ini pulang ke rumah masing-masing, kita namanya raji'. Ya, namanya raji'. Nah, maka inti dari taubat, ya, taubat itu secara bahasa maknanya adalah ar-ruju', ya, kembali. Jadi ketika kita mengatakan ya akhi taubatlah kepada Allah, itu artinya kembalilah kepada Allah. Berarti perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah. Ya, makanya kita disuruh kembali kepada Allah. Baik, kemudian ada kata nazala. Nazala artinya turun. Ya, nazala artinya turun. Ya, pernah dengar istilah nuzulul Quran ya? Nah, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran diambil dari kata nazala. Ya. Misalkan di ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, mirip enggak? Mirip, itu pecahannya dari sini. Jadi anzalna itu kalau kita cari akar katanya ya ini nazala. Nazala turun, kalau anzalna di ayat itu artinya menurunkan. Nah, ya. Makanya rumah dalam bahasa Arab itu disebutnya manzil. Ya, tempat turun. Karena orang kalau safar pakai unta, dia turunnya di mana? Ya di rumahnya, manzil. Nah. Baik, kemudian dhahaba yazhabu, apa artinya? Pergi. Nah, ya, berarti ya, mirip nggak dengan kata madhab? Nah, mazhab itu mirip dengan kata zahaba ya. Berarti mazhab itu artinya tempat pergi. Nah, apa maksudnya tempat pergi? Ya, tempat perginya para ulama ketika memutuskan hukum-hukum fikih gitu. Kalau kita mengatakan misalkan ya ketika tasyahud itu sunnahnya menggerakkan telunjuk misalkan, berarti mazhab kita artinya tempat kita pergi dalam masalah menggerakkan telunjuk adalah kepada ucapan ini, dalilnya ini. Nah, itu namanya mazhab.
Dengan kata lain, gampangnya mazhab itu adalah metode. Ya, mazhab dalam beragama itu artinya metode dalam beragama. Ya, masalah fikih ya, mazhab itu konteksnya fikih. Nah, jadi kalau dalam masalah akidah, nggak ada istilahnya akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik ya. Semua sama akidahnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pemikiran fikihnya beda-beda. Ya. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan kepada murid senior dari Imam Abu Hanifah. Nah, jadi 4 orang ini, 4 imam mazhab ini, mereka secara tidak langsung saling mengenal semua sebenarnya. Ya, kecuali Imam Abu Hanifah ya, karena beliau yang paling awal datang, mazhab yang pertama kali. Nah, ya, jadi antara guru sama murid saja beda pemikiran fikih gitu maksudnya. Ya, gurunya mengatakan menggerakkan telunjuk, muridnya bilang enggak. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam ini tidak ada yang istilahnya ta'assub, fanatik, mengekor-ngekor itu. Ya, jadi masalah fikih itu ranahnya khilaf. Artinya kita harus toleransi dalam masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah nggak boleh, jangan kebalik ya. Keras dalam masalah fikih, masalah akidahnya lembek. Ya, ngelihat orang kunut ya, langsung dicap macam-macam ya. Ya, tapi ketika melihat orang melakukan kesyirikan, wah, toleransi ini nggak apa-apa. Ya, bukan begitu, kebalik seharusnya. Ya. Nah, ya, kecuali kalau dalam masalah kunut itu memang dalil yang benarnya ya, meskipun ada khilaf, tapi yang benarnya adalah tidak kunut di subuh ya. Nah, itu kalau dalam mazhab kita. Baik, kemudian roka'a artinya ruku'. Nah, raki'in, orang-orang yang ruku'. Farka'u ma'ar raki'in. Kemudian rafa'a artinya mengangkat. Ya, rafa'a artinya mengangkat. Ya. Marfu' artinya sesuatu yang terangkat. Fa'ala artinya melakukan. Mirip enggak dengan kata fi'il? Nah, fi'il artinya apa? Kata kerja. Fa'ala artinya melakukan. Nah, itu dia. Ya, apa yang kita lakukan? Ya kata kerja kan. Nah, itu maksudnya. Pekerjaan. Yang berarti fi'il itu artinya pekerjaan. Ya, jadi fa'ala artinya melakukan. Ya, fa'ala mudhari'nya apa tadi? Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang Ia kehendaki. Nah, kemudian sami'a yasma'u ma makna? Ya, mendengar. Di antara nama Allah adalah Allah Maha Mendengar. Apa nama Allah Maha Mendengar? Ya, As-Sami. Wa huwas Sami'ul Basir. Sami itu artinya Maha Mendengar, Basir itu artinya Maha Melihat. Nah, jadi dari kata sami'a yasma'u, maka semua kata yang ada kaitannya dengan ini nanti pasti ada huruf sin, mim dan ainnya. Headset misalkan, ya, itu bahasa Arabnya sama'ah. Ya, ada sin, mim, ainnya kan. Nah, sesuatu yang kita dengar itu namanya masmu'. Ya, teks yang dibacakan itu namanya masmu'. Ya, sesuatu yang didengar. Sami'ah juga di situ. Ya, jadi dari akar kata ini diambil kata-kata tadi, as-sami' dan seterusnya. Baik, kemudian fahima artinya paham, ya, paham, mengerti. Ya, dalam bahasa Indonesia paham ya, mirip kan? Nah, jadi fahima itu artinya paham. Misalkan kita katakan fahimtum, nah, artinya paham nggak? Gitu. Ya. Mafhum, ya, mafhum artinya dipahami apa tidak, gitu, sama. Ya, ya, jadi ifham, pahamilah. Gitu. Ya. Di antara doa Nabi adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa arti fahma di situ? Ya, pemahaman berarti maksudnya. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku
pemahaman, artinya daya tangkap yang bagus, kemampuan menganalisis, kemampuan menghafal sebagainya sih. Ya, itu diantara doa yang harus kita sering-sering ulang ya sebelum belajar apapun itu, apalagi ilmu-ilmu akhirat ya. Ya, kita berdoa minimal dengan doa tadi, Rabbi zidni ilma. Ya, kalau kita perhatikan di setiap kita mengawali kajian, pastikan kita ada berdoa ya. Ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami hal-hal yang bermanfaat. Ya, ajarkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kami di dunia maupun di akhirat. Wazidna ilman, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Nah, jadi sebelum belajar sunnahnya kita berdoa kepada Allah agar dikaruniakan pemahaman. Ya, di antara doa yang lain misalkan Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku untuk memahami agama ini. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi siapa ini? Doanya Nabi Musa. Nah, jadi fahima artinya paham atau mengerti. Maka sesuatu yang sudah dipahami sebutnya mafhum. Baik. Ya, sering kita dengar istilah fikih salat, fikih zakat. Apa maksudnya fikih salat, fikih zakat? Paham tentang salat, paham tentang zakat. Karena fikih secara bahasa artinya faham, gitu ya. Kalau kita katakan fikih nikah, berarti kita dituntut paham bagaimana hukum-hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan nikah. Nah, kemudian la'iba yal'abu, la'iba yal'abu artinya bermain, ya. La'iba yal'abu artinya bermain. Nah, nah, maka lu'bah itu artinya permainan, ya. Minal la'ibin, ya, termasuk orang yang bermain-main, yang bersenda gurau. Baik, kemudian hafizah, ya, apa arti hafizah? Menjaga, atau bisa juga menghafal, ya. Ya, hafizah. Maka orang yang hafal Al-Qur'an namanya apa? Hafiz, gitu ya. Hafiz. Nah, kalau zaman dahulu kala, zaman tabi'in, tabi'in sampai zaman Imam Bukhari, yang dimaksud dengan al-hafiz itu bukan penghafal Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena di kala itu menghafal Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang istimewa. Ya, saking banyaknya penghafal Al-Qur'an. Ya, bahkan di negara Mauritania sekarang, ya, itu aib kalau ada anak usia 20 tahun belum hafal Quran. Ya, dikucilkan itu. 20 tahun belum hafal Quran. Dari kecil sudah dididik menghafal Al-Quran. Ya, di Mauritania, nah, bagian negara Afrika sekarang. Negara yang miskin, tapi negara yang mencetak penghafal Quran terbanyak, Mauritania itu. Ya. Ya, jadi mereka terkenal dengan kekuatan hafalannya. Padahal mereka seumur hidup nggak pernah nyentuh mushaf. Ya, ngajar Al-Qurannya lewat lisan gitu. Ya. Ya, jadi ada salah seorang dosen kita dari sana, dari Mauritania, menceritakan gimana cara anak-anak di sana menghafal Al-Quran. Caranya anak-anak usia yang sudah mulai paham pembicaraan, ya, usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah dimasukkan ke TPA di sana. Belajarnya di tengah gurun pasir begini, ya, karena negara miskin sekali. Kemudian masing-masing anak megang tobak namanya. Di Indonesia juga tobak namanya. Papan hitam pendek gini, ya. Kayak papan tulis tapi cuma sepotong. Nah, kalau bahasa kita dulu sabak, ya, ya, sabak, ya, batu tulis itu. Nah, ya. Nah, sekarang nggak tahu itu apa itu sabak, ya. Zaman dulu pakai itu sabak nulisnya. Ya, nulis pakai kapur, pakai arang, gitu ya. Ya, pakai grip. Itu, itu sabak namanya. Jadi papan kecil, masing-masing anak bawa itu. Ya. Nah, di situ kemudian gurunya nanti akan bacakan satu ayat Al-Quran 3 kali, satu ayat itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, misalkan bacakan ayat sampai akhir ayat, ada 2 atau 3 ayat. Kemudian si anak nanti akan nulis, ya, di tobak tadi. Nah, habis nulis
Dicek sama gurunya tadi tulisan di tobak tadi, benar nggak semua tulisannya. Nah, habis itu disuruh hafalin. Mencar mereka di gurun pasir itu, ada yang ke bawah pohon, ada yang ke belakang bukit, macam gitu. Nah, kemudian nanti gurunya teriak manggil kalau sudah waktu tertentu. Kumpul, setor bacaan. Ya. Tapi syaratnya nyetor bacaan, tulisan di tobak tadi dihapus. Ya, tulisan tobak tadi dihapus. Ya, jadi patokannya adalah hanya kepada hafalan saja. Nah, baru kemudian masuk ayat selanjutnya. Ya, gimana murojaahnya kalau begitu? Kan nggak ada tulisannya, murojaahnya gimana gitu. Jadi harus benar-benar kuat hafalan sebelumnya gitu, karena nggak ada tulisan gitu. Ya, makanya dosen kita bilang, ya hafalan saya menjadi lemah itu sejak saya punya ini, gitu ya, sambil mengeluarkan mushaf yang kecil itu, ya, jadi lemah. Ya. Dulu ketika saya seumuran kalian, katanya Al-Quran itu saya hafal, ya, mau dari baca dari depan, dari belakang, dari tengah, dari sepertiganya, dari seperdelapannya saya bisa gitu. Ya. Antum bacakan satu ayat, kemudian antum bilang lompat 3 ayat selanjutnya saya bisa gitu. Saking kuatnya hafalannya. Dan itu bukan sesuatu yang menakjubkan di sana, kata dosen anak, itu biasa ya. Anak di negeri anak bukan alim ulama, katanya di sini aja jadi ulama. Nah, itu orang-orang Mauritania. Ya, jadi orang-orang yang ya negara pencetak penghafal Al-Quran, negara yang fakir, miskin, tapi dengan keterbatasan itu mereka menanamkan Al-Quran di sana. Nah, di zamannya Ibnu Hajar, di zamannya Ibnu Qayyim, zaman Imam Bukhari, penghafal Al-Quran tidak disebut hafiz. Ya, kalau di zaman dahulu al-hafiz itu istilah untuk orang yang menghafal hadis. Nah, hadis ada berapa? Nggak tahu kita berapa banyak hadis, saking banyaknya. Ya, dalam Sahih Bukhari saja yang hadis yang sahih itu ada 7.275 hadis. Ya, dalam Sahih Bukhari itu. Ya, dalam Sahih Muslim ada 10.957 hadis. 12.957 hadis. Ya. Itu baru 2 kitab itu, belum kitab Sunan yang 4, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, Tirmidzi, Abu Daud, belum Sunan Ad-Daruqutni, belum Muwatta Imam Malik, belum Al-Mustadrakat, belum Musnad Imam Ahmad yang panjangnya 3,5 meter itu kalau disusun kitabnya. Ya. Itu berapa juta hadis itu. Nah, Al-Hafiz adalah orang yang hafalan hadisnya, ya, lebih banyak yang dia ketahui daripada yang tidak. Artinya hampir semua dari hadis itu dia hafalkan gitu. Itu namanya Al-Hafiz. Maka kalau kita dengar ada ulama namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar misalkan, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar artinya dia telah menghafalkan hadis, jumlah yang dia ketahui lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui. Nah, itu namanya Al-Hafiz. Nah, kalau Al-Imam bagaimana? Al-Imam ini sudah beda level, ini level paling tinggi ini Al-Imam itu, ya. Al-Imam itu syaratnya adalah dia punya murid yang juga seorang ulama besar. Nah, baru dia pantas menyandang gelar imam. Bahasa kita sekarang itu grandmaster, ya. Gurunya guru gitu, ya. Nah, muridnya saja menjadi guru besar gitu, apalagi dianya gitu. Ya, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, disebutnya Syekhul Islam. Ya, ada juga yang menyebutkannya imam. Nah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, itu artinya murid-muridnya sudah banyak sekali, ya, bahkan punya mazhab sendiri. Nah. Jadi hafidhu yahfadhu artinya menjaga. Makanya orang yang menghafal Al-Quran zaman sekarang sebutnya hafiz, orang yang menjaga Al-Quran. Ya. Jadi ya, ada para ulama mengatakan fulan hafizul Quran. Ya, kurang tepat kalau kita mengatakan fulan hafizhu Al-Quran. Yang benar Al-Quran hafizhu fulan. Ngerti bedanya? Kalau kita katakan fulan hafizhul Quran, artinya fulan menjaga Al-Quran. Yang benar adalah Al-Quran yang menjaga fulan. Nah, karena pada hari kiamat nanti ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat. Nah, artinya dia akan menghalangi kita dari kilatan api neraka. Nah, ya, maka pesannya para ulama berkaitan dengan Al-Quran ini, kalau kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya minimal anak-anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada juga dari anak-anak kita yang bisa kita didik menjadi penghafal Al-Quran, ya minimal kita membiayai para penghafal Al-Quran, ya, atau membantu meringankan
ya para penghafal Al-Quran. Nah, itu pesan para ulama agar kita dapat bagian pahala. Ya, jadi sebutkan di dalam hadis itu kan bahwasanya amalan yang tidak terputus itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Anak di situ, bukan anak secara nasab saja. Jadi kalau ada anak yang kita tanggung pembiayaannya, kita bantu dan sebagainya, itu masuk juga ke dalam situ. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan kita mandul gak punya keturunan berarti gak ada yang doain nanti. Ya, silakan nafkahi penuntut ilmu, kemudian ya bantu kebutuhannya. Nah, dengan itu ya, nanti ketika kita meninggal, ya doanya akan tetap sampai kepada kita insyaallah. Maka katanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad itu, investasi yang paling cerdas dan gak akan merugi itu investasi membiayai penuntut ilmu. Karena kita nyantai-nyantai di rumah, pahala tetap mengalir katanya. Ya, mereka menghafal Al-Quran, tapi pahalanya ikut kepada kita juga. Nah, itu berarti bukan mesti dari anak biologis ya? Nah, nggak mesti anak biologis. Ya. Kemudahan berarti di sini ya, pintu kebaikan yang luar biasa besar gitu. Jadi nggak mesti anak kita, anak orang lain, tetangga. Misalkan kita lihat anak kecil ada potensi menjadi penghafal Al-Quran, kita biayai dia untuk masuk sekolah penghafal Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah. Kenapa? Nah, ya, dalilnya adalah ya secara bahasa, ya, karena di ayat di hadis dikatakan ya. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'u lahu. Ya, dikatakan situ walad. Walad itu secara bahasa ada dua maknanya. Walad biologis sama walad yang bukan biologis. Karena walad itu kalau kita cari di kamus artinya yang dilahirkan. Nah, itu kalau kita artikan dengan yang dilahirkan itu artinya anak biologis. Tapi walad ini juga bisa berarti yang dirawat. Nah, berarti ini anak bukan biologis. Maka para ulama ketika mensyarah hadis ini mereka mengatakan begitu. Walad di sini mencakup juga anak yang bukan biologis. Ya, ini juga pernah disyarah oleh beberapa orang asatizah ketika menyampaikan kajian. Di antaranya ini faedah yang kita dapatkan dari Ustadz Hakim waktu itu, ya, hafizahullah. Beliau juga menjelaskan begitu hadis tadi. Ya, di Fathul Bari juga Ibnu Hajar mengatakan hal yang sama. Jadi ini adalah pintu yang besar sekali untuk beramal dengan sedekahun jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun ya pelakunya atau orang yang berbuat itu sudah ya wafat. Ya, maka kalau kita bersedekah, usahakan sedekah kita itu jariyah. Gitu ya. Sedekah itu kan ada yang jariyah, ada yang tidak. Ya, sedekah itu ada yang jariah dan yang tidak. Yang jariah itu artinya pahalanya senantiasa mengalir terus gitu. Nah, ya. Maka Nabi sudah ngasih tahu kita sedekah itu yang jariah itu kayak gimana. Ya, Nabi sudah jelaskan salah satunya adalah ya menyumbangkan mushaf Al-Quran ya ke pondok-pondok pesantren atau ke masjid ya. Kemudian menyebarkan ilmu atau membantu para penuntut ilmu, kemudian menanam pohon yang bermanfaat bagi orang-orang atau binatang, ya, kemudian membuat sumur atau mengalirkan air dari sumur yang sudah ada, ya, dan sebagainya. Makanya orang Arab itu, ya, di Indonesia ini banyak sekali sumur-sumur mereka buat, ya, dari Kuwait terutama, ya. Di kampung Ana ada satu sumur di sana, ya, itu buatan orang dari Kuwait dulu. Ya, ada yayasan datang, ya, perwakilan orang Indonesia datang ke situ, ya, dilihat daerah-daerah yang butuh air. Jadi selama air itu mengalir, selama itu pahala yang didapatkan kan luar biasa itu. Nah, kalau kita nggak mampu buat sumur, bagaimana caranya? Gampang. Ya, di sini ada kulkas. Kita belikan satu satu kotak, satu kardus aqua itu, taruh di situ, sudah masuk ke dalam hadis tadi. Nah, itu dia. Ya, jadi kita belikan air 1 galon saja, taruh di situ sudah cakup pahala itu. Ya. Ya. Nah, itu diantara ibadah-ibadah atau sedekah-sedekah yang bernilai
jariyah, artinya pahalanya senantiasa mengalir selama hal tersebut memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Baik, cukup ya. Nah, tapi bihadzal qadar wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Besok kajiannya Ustaz Abdul Bar ya, membahas fikih Bulughul Maram ya. Nah, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.